Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, di video kali ini kita akan meneruskan kembali untuk mata kuliah mikrokontrol 2. Kita masuk di project yang ke-7 ya, terkait dengan motor servo di sini. Jadi motor servo yang sering dipakai di project Arduino adalah motor servo yang seperti ini, Tower Pro ya, micro servo. Jadi warnanya biru, kemudian dari kabelnya ada 3 ya. Ada coklat, kemudian merah sama oranye. Jadi dari kabelnya ini nanti yang coklat atau yang hitam ini adalah dihubungkan ke ground ya, atau ke sisi negatif dari power supply, kemudian yang red ini ke sisi positif atau ke plus ya, ke VCC-nya, kemudian sinyalnya masuk ke kabel yang warna oranye di sini. Kemudian spesifikasi dari Tower Pro SG90 servo ini adalah seperti ini ya. Jadi modulasinya di analog. Jadi semua servo ya itu menggunakannya adalah modulasi analog, yaitu PWM ya, atau pulse width modulation di sana. Kemudian untuk jenis ini tegangannya sekitar 4,8 volt ya, tapi dikasih 45 volt tidak masalah di sana. Kemudian torsinya ya, torsinya sekitar 1,8 kg cm ya. Jadi torsi ini ya kaitannya dengan kekuatan ya, kekuatan dia untuk mutar ya. Jadi kalau semakin besar torsinya, otomatis dia kekuatan putarnya akan semakin kuat ya. Ya gampangnya kalau misalnya ini dikasih cat ya, kemudian diberikan sinyal ya, nanti kalau torsinya semakin kuat mungkin Anda tidak bisa memutar ya. Tapi kalau dia torsinya masih kecil ini mungkin masih bisa dipaksa diputar dengan tangan di sana ya. Kemudian speednya juga dibatasi ya, tidak bisa kita melakukan kecepatan untuk mutarnya itu sekian RPM ya. Jadi di sini 0,12 second per 60 derajat ya. Tidak bisa lebih cepat ya. Karena nanti ada jenis servo yang modelnya itu bukan derajat ya, tapi dia continue ya. Continue itu seperti motor DC itu. Cuman dia ngatur kecepatannya berdasarkan pulsa PWM-nya tadi. Kalau yang motor servo secara umum ya, yaitu pakai sudut itu, nanti dia mengatur sudutnya pakai sinyal PWM sama ya. Tapi kaitannya nanti dengan sudut ya, kalau yang tidak continue. Tapi kalau yang motor servo continue nanti kaitannya dengan RPM. Kalau pengaturannya di PWM-nya itu. Kemudian ini lumayan kecil ya, 9 gram ya. Dimensinya ini. Kemudian polnya atau kutubnya ada 3, gearboxnya pakai plastik ya. Jadi ini memang digunakan untuk ya, bukan untuk project yang sebenarnya ya, cuman untuk perkembangannya, untuk bagi pembelajaran kalau motor servo itu adalah pekerjaan seperti ini. Jadi kalau misalnya dipakai untuk penggerak yang ringan-ringan mungkin masih bisa dipakai ini ya. Kemudian wiringnya seperti yang tadi ini ya, ada coklat, merah untuk catu dayanya, kemudian oranye itu yang untuk sinyalnya ya. Kemudian di sini lebar pulsanya adalah 500 sampai 2400 mikrosecond ya. Jadi dia harus diberikan lebar pulsa yang sama ya. Kemudian diberikan pada on-nya tadi ya, sebesar nilai yang ditentukan di sini. Nanti kita lihat di slide berikutnya ya.
Nah, seperti ini ya. Jadi di di SG90 ini kita bisa berikan pulsa seperti ini ya. Jadi pulsa on-nya ini itu antara ring 1 sampai 2 milisecond ya. Kemudian untuk lebarnya sendiri ya, atau periodenya itu adalah 20 milisecond atau 50 Hz ini. Jadi lebarnya ini sama, cuman bagian yang on ini ya, atau pulsa yang tinggi ini dimodifikasi ya, lebarnya 1 sampai 2 milisecond. Jadi kalau yang paling kecil itu otomatis nanti untuk sudut yang 0 derajat, kalau yang besar ini untuk sudut yang 180 derajat ya. Ini. Nah, seperti ini untuk sinyalnya. Jadi orange untuk yang sinyalnya, kemudian VCC untuk yang kabel merah, kemudian yang kabel coklatnya untuk yang ground di sini. Nah, jadi penggambarannya kaitannya antara lebar pulsa on-nya dengan posisi dari putaran servonya ya, ini seperti ini ya. Jadi kalau 1 milisecond dia di posisi 0, kemudian kalau yang 1,5 itu di bagian 90 derajat, kemudian kalau 180 derajat kita harus berikan pulsa 2 milisecond ya. Nah, tiap servo mungkin bisa berbeda ya, antara antara sudut minimal 0 derajat itu dia berapa milisecond, itu antar servo, jenis servo, beda merek, ada kemungkinan juga bisa berbeda ya. Nah, nanti di bagian di bagian library yang dipakai nanti kita bisa men-setting ya, minimal pulsa untuk lebar pulsa on-nya untuk servo ini berapa, maksimalnya berapa, hingga tidak dipukul rata 1 milisecond sampai dengan 2 milisecond. Nah, jadi kalau kita lihat di sini lebarnya sama ya, lebar pulsanya sama, cuman kita mengatur bagian yang ini, bagian yang on-nya saja ya. Di 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat ya. Jadi netralnya ada di posisi 90. Jadi kalau pengen ini 0 ya berarti yang ini minus 90, yang ini positif 90 derajat ya. Jadi pergerakannya seperti itu, ini ke kiri, di tengah, kemudian ke kanan. Jadi kalau dia 1 sampai 2 milisecond, otomatis tengah-tengah dari nilai ini adalah di bagian tengah dia otomatis ya. Nah, kemudian fungsi-fungsi yang kita pakai ya nanti itu juga nanti bisa menggunakan fungsi-fungsi dasar ini ya, termasuk nanti analog grid ya, karena kita nanti kaitkan pergerakan servo ini dengan joystick ya, yang joystick ini adalah sebenarnya potensiometer ya. Itu. Nah, di sini di Arduino itu ada yang namanya analog write, ini juga sama PWM ya. Cuman PWM di sini beda ya, kalau kita terapkan di servo tidak bisa ya. Artinya kalau pakai servo kita harus pakai library-nya sendiri ya, library-nya khusus untuk servo. Jadi PWM di Arduino itu dia sinyalnya itu ya sekitar 490 Hz ini frekuensinya ya. Jadi itu hampir untuk semua pin ya. Cuman kalau di Uno itu di pin 5 sama 6 ini frekuensinya bisa lebih tinggi, yaitu 980 ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang di Arduino nanti untuk yang PWM ini ada pin atau ya pin ya. Pin khusus yang dikasih tanda ya, dikasih tanda kayak tanda penghubung yang scroll ya, kayak cacing di sana ya. Nah, itu dia berarti bisa untuk PWM ya, PWM pin ya.
Nah, ini biasanya digunakan untuk misalnya kita ingin meredupkan LED ya atau lampu ya. Kemudian kita bisa pakai untuk misalnya mengatur putarannya motor DC, ini itu bisa ya. Jadi motor DC yang RPM-nya pingin tinggi, pingin rendah, kita bisa manfaatkan ini. Memanfaatkan analog ride ya. Jadi kalau Anda bikin nanti di robot mobil ya, untuk mengatur kecepatannya kita bisa menggunakan ini analog ride ya, dengan mengatur nilainya antara 0 sampai 255 ya. Jadi kalau 255 nanti kecepatan maksimal, kalau 0 ya otomatis dia akan berhenti ya. Meskipun demikian nanti kalau kita pakai nilai 0, nilai 10, nilai 50 itu kadang ya motornya belum mau mutar ya. Ini motornya mungkin di kisaran 100 bahkan mungkin lebih ya. Karena kalau tegangan di PWM untuk 10, 50 itu masih terlalu kecil ya. Kalau tegangan aslinya itu kalau maksimalnya 5 volt itu. Kemudian sintaknya ya di analog ride seperti ini ya. Kita kasih gambar aja di sini, cuman nanti kalau di servo memang kita tidak pakai ini ya. Kemudian nilainya tadi 0 sampai 255, sintaknya ini analog ride pinnya, kemudian nilainya ini dari 0 sampai 255. 0 itu off, 255 berarti always on ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini tidak ada nilai yang dikembalikan, nothing ya returnnya. Kemudian ini juga ada catatan ya. Jadi di pin 5 sama 6 dia mempunyai duty cycle yang lebih tinggi ya di sini. Karena tadi karena frekuensinya dia di sini lebih besar ya kalau kita lihat di catatan yang ini. Yang sebelumnya ini ya. Jadi di pin 5 sama 6 frekuensinya 2 kalinya dari pin-pin yang lain ya. Kalau pin ini 490, kalau ini 980 di sini. Nah, kemudian untuk contoh aplikasinya di analog ride ya di sini. Nah, ini dari dibaca ya di sini dari analog pinnya dibaca nilainya masuk ke variabel val ya. Kemudian valnya dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena di ADC itu secara defaultnya adalah 10 bit ya. 10 bit itu maksimal 1023 ya. Kalau dibagi 4 otomatis nanti kita ketemu byte ya. Nah, ini dari 0 sampai 255 ini. Jadi kalau yang dari analognya 0 sampai 1023, dikonversinya kita bisa pakai pembagi 4 atau kita pakai fungsi map seperti yang dipakai di saat kita belajar terkait ADC dan joysticknya di sana. Nah, kaitannya dengan servo, maka kita pakai servo library atau library servo ya. Jadi ini library yang sudah dibawaan dari software IDE-nya ya. Jadi kita tidak perlu menginstal atau menambahkan ya. Kita tinggal panggil dan dicoba dari contohnya kemudian dikembangkan ya. Jadi kalau di servonya ini, library-nya ini dia support sampai dengan 12 motor ya. Artinya kalau kita punya 12 motor servo ya bisa ya dihubungkan dengan menggunakan library ini. Jadi kalau kita pakai yang tipe boardnya Arduino yang standar yaitu 12, kalau yang portnya lebih banyak seperti yang di Mega itu bisa sampai 48 di sini. Kemudian kalau pakai Mega juga ini ada catatan di sini ya. Jadi pin 9 sama 10 ya. Jadi kalau Anda gunakan library ini maka
analog write-nya akan di disable untuk 9 dan 10 kalau kita pakai Mega ya. Tapi kalau kita pakai Uno tidak masalah ya, karena ini khususan untuk yang port Mega ya. Kemudian untuk standar metodenya atau fungsi-fungsinya ya. Yang pertama adalah attach ya. Attach pin yang dipakai yang terkoneksikan dengan servo apa di sana. Tinggal dimasukkan ke sini ya. Kemudian alternatif yang lain kita juga bisa mengeset atau mengatur nilai minimal dan maksimum dari lebar pulsanya atau pulse width-nya ini ya. Jadi kalau misalnya tadi 1000 sampai 2000, jadi dalam microsecond ya. Jadi kalau 1 mili sampai 2 mili berarti ini 1000, yang di sebelah sini adalah untuk max PW nya adalah 2000 ya. Kemudian setelah ini diinisialisasi kita bisa melakukan write atau mengirim atau menggerakkan servonya dengan perintah write ya. Dalam hal ini di sini adalah angle atau sudut. Nah, sudutnya ini sudah menggunakan sudut degree ya, derajat, tidak lagi menggunakan radian ya. Jadi kita tinggal masukkan 0 sampai 180. Nah, selain derajat kita juga bisa memberikan atau memasukkan nilai dalam microsecond di sini, write microsecond. Jadi di dalamnya ini adalah nilai dari microsecond ya. Kemudian ada read, ada attach, ada detach ya. Jadi ini untuk mengecek kondisi saja ini. Detach, attached ya. Detach itu berarti untuk melepas ya. Lawan kata dari attach ya. Nah, contoh programnya seperti ini. Jadi kita includekan dulu servo.h di sini. Ini library ini sudah include tadi begin ya. Ketika kita install library, kita install Arduino IDE-nya ini otomatis include ya, tidak perlu menambahkan file dari luar. Servo.h. Kemudian kita definisikan dulu di potensinya, kita kaitkan kita hubungkan di A0 ya, analog input yang A0, kemudian pin servonya yang kabel orange tadi ya, atau yang kabel sinyalnya itu dihubungkan dengan pin 2 di sini. Kemudian diinisialisasi servo my servo ini. Jadi nanti kita panggil sesuai namanya ini ya. Nah, kemudian bagian setup kita harus mengatur dulu pinnya di mana ini. My servo attach ya. Pin servonya berarti di pin 2 tadi. Minimal 1000 atau 1 milisecond, maksimal pulse width-nya, lebar pulsanya adalah 2 milisecond. Nah, kemudian di bagian lognya ini kita baca ADC di pin potensio ya, kemudian kita kirimkan ke servo write file ya. Nah, sebelum dikirimkan diubah dulu untuk nilai dari ADC-nya ya. Kalau ADC nilainya tadi 0 sampai 1023 ya. Nah, kita karena di sudut ini butuhnya 0 sampai 180, kita konversikan aja dari 0 1023 dikonversikan menjadi dari 0 sampai dengan 180. Kemudian ini di delay sebesar 15 milisecond ya. Sehingga prosesnya tidak terlalu cepat untuk merepeat bagian ini ya. Sudah dikasih delay di sini 15 milisecond. Kemudian kalau ingin alternatif software yang lain ya, atau library yang lain, kita bisa pakai software servo, tapi library ini adalah library eksternal ya. Artinya Anda harus mendownload atau mempunyai file untuk library ini, kemudian diinstalkan di Arduino. Kemudian terkait dengan referensi programnya, kita masih pakai seperti ini nanti ya, termasuk nanti if ya, kalau kita menghubungkan antara pergerakan joystick dengan pergerakan servonya ya. Nah, insya Allah nanti kita bikinkan untuk video untuk menggerakkan servo dengan joystick ya, di bagian playlist praktikumnya nanti, insya Allah.
Demikian juga ada variabel array dan datanya. Kita bisa pakai referensi ini. Nah, kemudian di ununya, nah kita lihat di sini ya. Bagian PWM ya, kalau yang analog kuret tadi ada bagian yang seperti ini ya. Ada tanda penghubung, bentuknya agak ngerol seperti ini ya, kayak cacing sih. Ini maksudnya adalah untuk yang tadi ya, bisa untuk PWM, jadi bisa dihubungkan dengan motor DC untuk mengatur kecepatannya. Jadi ada sebanyak berapa ini? 6 ya, 1, 2, pin 3, pin 5, pin 6, sama 9, 10, 11 ya. Jadi ada sebanyak 6 pin yang support untuk PWM. PWM dalam hal ini bukan PWM servo tapi PWM analog write ya di sini. Tapi kalau nanti ke servo Anda bisa pakai sembarang pin di sini karena dia pakai library sendiri ya. Tapi khusus yang analog write harus pakai yang ada simbolnya ini 3, 5, 6, 9, 10, 11. Demikian seperti itu. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup mata kuliah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.